Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus channel dakwah Ustaz Abdul Somad. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pergi ke Batam, jangan lupa membeli baju petak-petak dari bunyi sambutan salam, nampaknya musim belum dapat beli kotak. Kalau teman pergi ke Batam, jangan lupa membeli lemang dari bunyi sambutan salam, nampaknya sedang banyak utang. Sebetulnya sambutan salam ini tergantung bagaimana orang itu mengucapkan salam. Betul. Kalau mengucapnya pelan, maka sambutnya pun pelan. Karena saya tadi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan. Itu makanya sambutan itu pertama itu salam itu mesti kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Ini namanya kursus public speaking. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Nanti sesudah saya ceramah agak 15 menit, saya bergeser ke situ. Saya dari balik yang itu bisa. Untuk sementara dengan suaranya dulu. Saya terus terang, lamalah sudah menghadiri ceramah di Ar-Rahman ini. Dan di Jalan Sudirman ini dari ujung ke ujung kantor dinas Polda sampai bank SBSI sampai ujung. Tapi baru hari inilah dipanggil pakai dinyanyikan. Ustaz Abdul Somad. Patutlah istri saya nggak mau ikut tadi. Saya tanya, kau ikut? Saya tidak, karena hari ini ada daurah pembacaan kitab Tuhfatul Atfal. Untung dia tak ikut. Soalnya belum pernah dia menyanyikan saya. Ibu, saya jawab jujur ya, boleh. Pernah ibu menyanyikan suami? Buatkan khusus menyanyikan lagi. Setuju? Anda mau keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ini iklan. Ikuti khusus menyanyikan lagi bersama for hubungi nomor kontak berikut. Kalau saya tengok dari senyuman ibu-ibu ini wajah orang-orang yang tak punya masalah. Bahagia. Itu maka saya di awal-awal itu saya pancing pakai pantun. Karena kalau orang lagi banyak masalah, setengah mati kita lupa pantun, tak keluar semua. Kalau keluar macam terpaksa. Ini wajah-wajah yang tak punya hutang. Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat lunas. Banyak juga. Acara kita hari ini memperingati hijrah, Maulid Nabi kumpul, Isra Mi'raj kumpul, 1 Muharram kumpul, Nuzul Quran kumpul, Idul Adha kumpul, halal bihalal kumpul. Pokoknya apapun momennya kumpul.
Lahir anak, kumpul. Sunat, kumpul. Nikah, kumpul. Mati. Ya ada orang mati kumpul lagi kah? Tak kerja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Kalau ada nanti orang membid'ahkan acara model begini, tak usah dilawan. Habis energi kita. Terus gimana caranya Pak Ustaz? Buat aja. Buat tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, buat aja terus. Sampai dia mengamuk, bid'ah katanya, buat terus, bid'ah katanya, buat sampai akhirnya lama-lama dia nyepon Islam. Mati. Jangan dilawan. Kalau dia marah-marah, kenapa kau cintaku ini buat ini rame-rame? Salah katanya. Ibu tahu sama, ibu nyanyi. Bapak jangan marah-marah. Nanti bapak cepat mati. Inti dari acara ini adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara ini, mana mungkin saya jumpa dengan Bapak Kombes Pol Dr. Wahyu mewakili Bapak Kapolda. Kalau Tuan pergi ke kayu, makan kelapa muda. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolda. Dia Pak Kapolda sedang ada urusan di Jakarta. Bapak Kapolres Jakarta. Bapak Ketua Wakil DPRD Jakarta. Kalau urutannya salah, Bapak DPRD Provinsi. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang kepala maupun tak ada. Semua ketua PKK Kota Pekanbaru, Ibu Lastri. Su itu artinya baik, Lastri artinya malam. Waktu siang dengan malam mana yang paling baik? Malam, karena malam itulah dipakai bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkannya itu mulia, namanya agung. Nikmat yang diberikan Allah, anugerah, nugroh. Dia tak percaya, tengok di Google. Yang tak saya sebutkan namanya bukan berarti saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah. Amin ya rabbal. Hijrah itu artinya meninggalkan. Itu hijrah. Saya hijrah dari Pekanbaru, berarti meninggalkan. Hijrah itu artinya pindah. Saya pindah, saya hijrah dari Pekanbaru, berarti hijrah. Jadi kalau begitu hijrah itu artinya pindah dan meninggal. Makanya Ibu kalau saya sedang ceramah itu ada macam bertanya, nggak usah dijawab. Karena itu nanti saya jawab sendiri. Kalau sudah hijrah, berarti kita sudah pindah dan kita sudah meninggalkan. Hijrah itu ada 3. Berapa? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Hijrah yang pertama adalah hijrah fikriyah. Apa namanya? Fikriyah, fikri, pemikiran. Ibu ada pikiran? Hijrah yang pertama adalah hijrah pemikiran, berpikir. Dari mana kepala ini berpikir? Dari 2 pintu. Pintu yang pertama mata, pintu yang kedua telinga. Karena ada mata dan telinga lah kita berpikir, betul? Coba kokak-kokakkan telinga, buto-butokan mata, pasti kita tak berpikir.
Makin dibuka mata, makin banyak berpikir. Tengok kawan sebelah, kok muka dia kunci? Apa merek skincare? Tengok kawan sebelah, kok tas kulitnya mahal? Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan menyangka ini Ustaz ini menyindir, enggak. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Maka pikiran ini datangnya dari mata. Maka kita dilarang untuk duduk di pinggir jalan. Karena kalau di pinggir jalan menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju pengalaman. Itulah kenapa bapak-bapak yang di depan ini dari tadi saya tengok menunduk aja. Kenapa? Karena mau ditengok bini orang. Bukan berarti mereka ini mengatur, mereka ini menjaga mata. Dia menunduk, yang ditengoknya handphone, isinya bini orang. Mana ada orang yang tengok handphone, tengok ini fitnah aja Ustaz. Jadi hijrah fikriyah adalah hijrah pemikiran. Ditengok mobil orang baru, kacau pikiran. Berapalah DP? Ini mobil minyak apa mobil listrik? Kalau mobil minyak solar naik, kalau mobil listrik pemanaman bergilir. Kenapa dipikirkan mobil orang? Maka yang paling merusak ini adalah itu kenapa orang gila tak sakit? Karena dia tidak berpikir. Ibu mau sehat? Jangan berpikir. Berpikir, menengok rumah orang, berpikir. Gara-gara pikiran susah, naik semuanya. Kolesterol naik, gula darah naik, diabetes naik, asam lambung naik. Satu yang turun ke bawah, asam urat. Tapi ibu-ibu yang ada semuanya sehat. Kenapa? Karena pikirannya. Jadi kalau begitu tidak boleh kami menengok Pak Ustaz. Boleh. Tengoklah Masjid Ar-Rahman, berpikirlah kita dari menengok ini lalu berpikir, aku jangan mati sebelum membangun masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Dari bunyi ini macam tak yakin. Kalaupun aku tak bisa, anakku bisa. Bawa anak ibu ke sini, keliling jalan-jalan, bilang sama dia, nanti kalau kau jadi orang kaya, kau pejabat, kau berduit, buat masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Amin. Mohon maaf, ibu namanya saya. Ibu Erdanis, nama masjidnya nanti Masjid Hajat Erdanis. Ustaz Somad satu aja yang disebutnya, itu yang paling dekat. Karena yang saya tanya ibu-ibu, nanti kalau saya tanya anak gadis, menimbulkan fitnah. Ibu, kalau mata saya nanti terlalu lama menengok begini, jangan curiga, saya ini ragu. Gigi saya bercabut di bawah, satu di Mesir, satu di Maroko, satu di Pekanbaru, satu lagi di Rimbo Panjang. Itu sudah 4 dicabut. Kata orang, jangan cabut gigi waktu sedang sakit, nanti rabun. Saya tak peduli. Dokter itu bertanya, sakit Pak? Tidak. Cabut ya? Cabut. Dicabut. Efeknya rabun. Tapi ada hikmah supaya dosa tak. Ini saya tak bisa bedakan nenek-nenek sama anak gadis, sama aja semua.
Kenapa Ustaz tak pakai kacamata? Sedang tak pakai kacamata aja dibilang orang muda. Tengoklah komen terakhir di Instagram saya yang followernya 10 juta itu. Udah tengok? Follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang pertama hijrah pikiran. Pikiran yang paling jahat. Mendiamkan mulut bisa. Mendiamkan tangan bisa. Mendiamkan kaki bisa. Mendiamkan pikiran. Pejamkan mata, duduk di rumah berpikir. Si anu lakinya ganteng, matanya biru, rambutnya pirang, perutnya six pack. Nggak bisa pikiran ini. Makanya untuk supaya pikiran ini jangan berpikir macam-macam, banyak-banyak bersih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Waktu ibu berzikir tadi, pikir jalan atau tidak? Kita ulang sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Berhenti pikiran waktu berpikir. Saya zikir saya dikasih sama Habib katanya sholawat Pak Ustaz, mantap. Saya dikasih sama guru saya katanya istighfar, hebat. Saya katanya dikasih banyak-banyak baca Yasin, bagus. Terus mana yang udah kau amalkan? Satu pun belum. Sholawat berhenti, baca Quran berhenti. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminan mursalin ala siratin mustaqim tanzilan litundira qauman ma undira aba'uhum. Udah jangan teruskan. Zuhur pun selesai. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan mari berzikir, mari bersedekah, mari baca Yasin, sesungguhnya itu semua supaya jangan letih. Letih pikiran. Badan ini sebetulnya tidak letih, yang letih ini pikiran. Menengok kawan renovasi rumah, pergi undangan, sampai di tempat undangan nampak cincin kawan. Betul. Begitulah kalau orang sudah berzikir, maka pikirannya mesti diluruskan. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu semua. Celakanya zaman sekarang, zaman dulu kalau kita tidak ke rumah orang, tidak nampak nikmat orang. Masuk rumah kunci, masuk kamar kunci, masuk lemari. Zaman dulu kalau kita tidak keluar rumah tak nampak. Zaman sekarang masuk rumah, masuk kamar, masuk lemari tetap nampak. Dia mau jalan-jalan ke Alahan Panjang, awak cuma ke Danau Buatan. Scroll dan semua tetangga kawan update status.
Suami awak di rumah menanya sarapan pun jarang. Tetangga mau dilarang orang pakai handphone, tak bisa. Maka satu-satunya jalan menenangkan pikiran adalah dengan zikir. Zikirnya bersuara atau tidak bersuara? Kalau saya berzikir bersuara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang berzikirnya sir khafi dalam hati. Tergantung selera masing-masing. Ibu zikirnya yang merasuk ke pikiran itu zikir yang sir atau yang jahat? Ya terserah. Akan mulai berubah pikiran saya gara-gara matanya. Kenapa? Saya tengok ada gelas. Ini isinya teh manis, kopi, atau teh susu. Dia tengok air putih. Jangan kasih ustadz penceramah minum teh yang manis-manis. Kenapa? Karena ustadz lama berdiri, jarang olahraga, lehernya panas, masuk gula, rusak pita suara. Kasihan sama ustadz. Jangan sampai nanti ustadz umur 50 ceramah suara tak keluar. Apa kabar? Ini yang paling tepat, air putih. Apalagi sekarang efisiensi. Kenapa Ustaz Anu meninggal? Gara-gara penyakit gula, diabetes mellitus. Datanglah pengajian for dijamin sehat. Kenapa? Banyak-banyak minum air. Ini nampak Ustaz ini macam-macam menyindir. Saya ini Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya ini orangnya to the point. Langsung saya. Saya tadi duduk, saya tengok Pak Kapolda, saya tengok pula Imam Besar Ustaz Suli, tak ada yang makan. Gara-gara mata ini juga lah, mata ini neng. 2 kali saya tengok Pak Kapolda, tak mak, saya pun tak enak juga. Jadi kenapa Ustaz tak makan? Kue kotak saya tak ada. Bukan karena makan, bukan karena makan. Ini Ustaznya apa? Bukan menyindir. Pikiran ini rusak gara-gara mata. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji mata. Bahasa Al-Quran itu sangat dalam. Jangan menengok, jangan menengok. Aku bahasa awak kalau jangan menengok. Kalau topik kami don't see. Bahasa Arabnya jangan menengok, la tanzur, jangan menengok. Tapi Al-Quran tidak pakai jangan menengok. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji matamu keluar ila mamatta'na bihi, kepada orang yang kami kasih ini. Sakit otak kita kalau kita ulurkan biji mata kita menengok orang punya nikmat, menengok kawan beli kulkas awaknya kedinginan. Detak jantung berdegup 150/180. Jantung yang normal macam jantung saya. Itu yang normal. Tapi kalau yang tak normal, jantung ini tidak normal disebabkan 2. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh ego. Betul. Betul. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda.
Semua gara-gara laki, walaupun laki tak datang, tapi tolong nanti share link video ini di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, dan komen. Laki kebetulan suka pula menonton drama Cino. Gara-gara mata masuk ke otak, akhirnya dia mau bininya macam Cino, padahal bininya kaya. Dipaksanya bininya kau mesti putih macam racin ini, terpaksalah pakai dempul 3 inci. Tahu salah kita teruskan ya. Pergi ke pengajian, mata sebelah biru sebelah hijau, disangka Pak Kapolresta KDRT, rupanya salah pakai makeup. Dan itu tidak terjadi di Fortuna. Ini hanya terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Kalau yang di sini ini sudah baik semua. Dia tidak terlalu memperdulikan make up-nya. Make artinya membuat, up artinya naik. Make up membuat naik, pipi naik, dagu naik, hidung naik. Itu arti make up. Iko apa namanya? Iko pun naik. Naiknya hanya sebulan. Sesudah sebulan turun. Iko turun. Makanya nanti kalau menikahkan anak, perhatikan betul. Karena banyak kejadian waktu sedang duduk mau sungkem itu, ayah, engkau lagi sudah menikah. Ibu itu pun mau meluk anak, menangis, ini menangis, uang bola. Jadi apa? Bulu lopek. Ustaz kok tahu? Gara-gara kadang terpikir saya mau ceramah pakai kacamata hitam, tapi takutnya nanti sangka orang pula artis kan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menengok boleh, tapi yang dipikirkan adalah apa yang kita bawa untuk akhirat. Dibangun rumah lebih besar dari Masjid Ar-Rahman. Ingat, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustaz, janganlah menyindir-nyindir Pak Ustaz. Kami ini sudah diet Pak Ustaz. Sebesar apapun engkau, ingatlah Allah lebih besar. Itu untuk menyenangkan hati orang yang gagal diet. Hai suami-suami yang ada di rumah, pulang nanti istri kalian bilang sama dia, kaulah bidadari surga. Tapi aku besar bang. Kau memang bidadari, tapi turun dekat restoran. Sebetulnya hidup ini tidak susah, betul. Yang susah ini adalah memikirkan cakap. Dari mana datang cakap? Dari telinga, mendengar cakap orang. Yang kedua dari saya, kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok, di grup-grup WA, caci maki, sumpah serapah. Gak pernah saya pikirkan. Saya sehat, gula darah tak ada, jantung tak ada, koroner tak ada, diabetes tak ada. Kenapa? Karena saya tak periksa. Makanya kalau pas acara makan, bupati, gubernur, sultan, raja-raja, pejabat, DPR, semua mereka saya tengok ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada. Takut mereka makan. Bapak nggak makan, sudah lama meninggalkan nasi putih. Ustaz, aku pun tak makan nasi putih, aku bilang. Jadi Ustaz makan nasi apa?
nasi mandi, nasi lemak, nasi kuning, nasi goreng. Saya tidak pernah menahan makan. Jangan tahan makan. Ibu, tahan makan, mati. Nikmati hidup. Betul? Yang perlu kita pikirkan apa yang kita bawa nanti ke akhirat. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada. Saya mau kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Terjadi COVID-19 tahun 2020. Saya kumpulkan kawan-kawan saya, 35 orang, lalu saya tanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini sudah banyak orang mati. Akhirnya saya minta, tolong tuliskan nama orang-orang Pekanbaru yang kaya-kaya. Karena tak bisa tabligh akbar, tak bisa pengajian, tangkap bapak polisi, penyebaran COVID, gak boleh pengajian. 6 bulan saya gak keluar pengajian. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya minta Ustaz Tatang mencari nama-nama orang Pekanbaru yang duitnya banyak, kaya-kaya, dan penyakitan. Pak, ini sudah banyak orang mati. Tanah bapak tinggal. Mana tanah? Kasih ke kami. Kami akan buat pesantren gratis. Akhirnya kami pun dapat tanah. Menangis karena mengenang kematian. Saya wakafkan tanah ini ke Allah Akbar. Allah Akbar. Foto-foto selesai. Besok dicek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Pak Ustaz, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah nempol tanah akad menangi-nangi itu tanah bermasalah Pak Haji. Tumpang tindih suetnya. Dek mama salah, ulama ku apa wakafkan dia. Kami pun nak menangi. Akhirnya dapat kamilah satu tanah keluar dari jembatan Lepon, terus ke Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi, belok kiri menuju pemakaman TPU Kopit. Sebelum 300 meter dapat kamilah tanah Pak Haji Edward Sanger 1 hektar, gaji pertama lulus PNS. Iko ambo wakafkan dengan 3 batang pohon durian lillahi ta'ala. Akhirnya kami buatlah di situ pondok pesantren, sudah berjalan 6 tahun. Nanti keluar alumni pertama, SMP 25 orang, kelas 1 gratis, 25 orang kelas 2 gratis, 25 orang kelas 3 gratis, SMA kelas 1 gratis, kelas 2 gratis, kelas 3 gratis, 150 anak gratis. Dan kebanyakan yang menyumbang waktu ditengok dari internet orang luar Riau. Orang Riau kemana sumbangannya? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan sampai hari ini. Tapi katanya Ustaz dirimu panjang, dirimu panjang kami buat lagi untuk yang perempuan. SMP 25, SMA 25. Oh banyak duit Ustaz. Gaji guru, minyak, gula, semuanya dari duit YouTube. Banyak duit YouTube itu Pak Ustaz. Duit YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official itu 1 bulan 120 juta. Tidak pernah saya ambil seperak. Maka saya dipanggil kantor pajak. Ustaz Somad, duitnya banyak. Ceklah rekening, gak ada ngalir ke saya. Maka saya sakit kali hati saya kalau ada orang menuduh, Ustaz Somad tuh beli mobil pakai duit YouTube. Dari mana kau tahu? Dari suara knalpot. Jadi setiap ibu bapak yang menonton channel YouTube itu,
Walaupun dia nonton, banyak ibu-ibu ini nonton cuma 5 menit, asal udah ditontonnya 5 menit, bola ceramah suang, sampai banyak yang mimpi jumpa saya. Itu gara-gara sebelum tidur menonton ceramah Ustaz, maka terbawa. Tapi alhamdulillah banyak yang ngaku ke saya itu 2, anak kecil sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fikih. Yang mau saya sampaikan tadi 3 hijrah. Tadi saya mulai tausiah jam 10. Sekarang sudah jam 10.35. Ini berarti sudah habis, baru menjelaskan yang pertama sudah habis waktu 35 menit. Saya geser dulu biar supaya ini balik tiang juga begini. Balik dari masjid dulu. Memang sudah makan melambai dari Bang Cina. Pengajian tangan jangan melambai, nanti isinya bisa hilang. Kok usah berpantun ada ibu. Gak mungkin ibu itu melambai gak kita balas, berarti gak hormat kan? Kalau dia melambai, dia melambai pula. Nanti di komen orang, oh Ustaz melambai ya. Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua, hijrah fikriyah. Yang kedua adalah hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah. Hijrah perasaan. Ibu masih punya perasaan? Gimana perasaan ibu menengok saya berdiri? Kenapa Ustaz tak duduk? Kenapa Ustaz tak duduk? Betapa susahnya orang nyari kursi. Ustaz tidak disediakan kursi, tak mau. Karena saya dulu duduk di atas kursi, tamu bilang, mak saya matanya tajam banget. Saya tak turun, begitu tamu itu balik. Padahal itu waktu SD dulu duduk di rumah, duduk di atas kursi, datang tamu, maka masih kode turun ke bawah. Tak turun juga, tamu itu balik. Sampai sekarang saya tak sanggup duduk di atas kursi kalau ada orang tua. Itu namanya sunnah. Saya ini mulut aja yang keras, kalau hati belum. Halus tisunya, lebih halus. Kenapa perasaan Ustaz halus? Karena saya selalu dititipkan mak saya ke orang. Pindah dia ke Riau di tahun 1986. Saya dititipkannya ke rumah kakaknya, ke rumah abangnya. Terakhir saya sekolah di pesantren di Medan, Deli Serdang. Baru tahun 95 lah saya ke air molek Indragiri Hulu. Rupanya kalau kita di rumah orang, perasaan kita itu halus. Menengok muka orang, senang tidak? Menengok raut wajah orang, mendengar intonasi suara orang, antara menurut makan. Itu maka saya ceramah itu nggak pernah lama-lama, karena saya tahu menengok muka orang yang muak. Bisa saya merasakan perasaan orang lain. Sekarang banyak orang tak peduli perasaan orang lain. Orang tak makan, orang tak bisa menyekolahkan anak, sanggup-sanggupnya dia flexing dengan perhiasan, tas branded. Tengoklah jamaah Ford. Lama ada yang tas branded, kresek-kresek aja. Ada pakai tas Hermes, nggak ada pakai Calvin Klein, nggak ada pakai, biasa aja guys. Merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang pintar merasa pintar, tapi tak banyak yang pintar merasakan perasaan orang.
Makanya kalau Ustaz Somad ceramah itu jangan kami tersinggung, Pak. Kenapa? Karena dia pandai menghancurkan perasaan. Dan lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ibu makan daging itu biasa kan? Biasa. Ini orang-orang. Tapi bagi saudara kita yang ada di pulau sana, susahnya. Saya kirim satu sapi ke kampung yang susah. Ustaz Somad, kami susah sapi. Saya kirim. Berapa harga sapi di sana dengan biaya operasional? 21 juta transfer. Kata istri saya, kemana transfer? Ke sana. Sedangkan kita satu kambing belum ada. Kenapa ditransfer? Saya bilang kita udah biasa makan daging, orang dipayah transfer. Kami satu pun tak ada. Pas hari H pagi, hitung semuanya 15 ekor dikirim orang satu. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu dari Pak Kapolda 4 ekor. Saya bagi kupon pengajian Az-Zahra sore Jumat 200 kupon, pengajian subuh Riyadhus Shalihin Rabu 300 kupon, tetangga sebelah kanan 100, sebelah kiri 100, sebelah muka 160, total semua 1050 kupon. Tercukupi tidak nanti Pak Ustaz? Kita tengok sampai azan maghrib hitung semua. Saya tanya berapa dapat? 2.500 kupon dapat semua. Terus Ustaz Somad, aku yang kan saya cucu, apa banyak jamaah ini menengok saya, Ustaz ini sering puasa sunat ini. Saya ini kurusnya bukan tak makan, memang sudah takdir. Saya kurusnya bukan karena puasa sunat. Ini tak puasa. Jadi karena orang banyak, tak usah kasih Ustaz mungkin kotaknya puasa. Begitulah halusnya perasaan Ustaz Subli. Ustaz Subli ini halus perasaan. Kalau laki-laki perasaannya halus, maka yang beruntung siapa? Bertua istri. Halus. Apa yang dilihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah isinya kok. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Saya paling suka pakai cincin, Bu. Paling suka saya. Makanya kalau balik dari Masjidil Haram, balik Masjid Nabawi, lama saya baru pulang ke kamar. Ditanya istri saya, dari mana? Nengok batu cincin. Paling suka saya batu merah, rubi, bahasa Arabnya yakut, bahasa Melayunya merah delima. Yang hijau, bahasa kampung kami emerald, bahasa Arabnya zamrud, bahasa kitanya emerald. Yang biru blue sapphire, panjang hitam berapa ini? Katanya vaksin 50.000 rupiah. Pasang ambil kamera, letak balik. Ambil zamrud, pasang, letak. Dari status. Apa kata jamaah? Ustaz kok fleksibel? Tidak layak Ustaz yang mestinya penuh dengan kesederhanaan malah mengumbar cincin yang mahal-mahal. Wah, kamu bohong. Saya tidak ada pakai cincin. Tapi terakhir kemarin kami tengok Ustaz pakai cincin. Saya pakai cincin. Batunya rubi. Datang orang memuji. Cantik cincin Ustaz ya. Saya cocok, saya kasih. Udah juga saya pakai tiga, dipuji. Lama-lama tak boleh juga. Bagus pakai dia. Bagus celana itu. Ada orang yang
sanggup pakai jam 100 juta, 3 miliar. Bagaimana cara untuk mengetahui harganya Pak Ustaz? Caranya itu mudah saja. Foto, masukkan ke Google yang image, gambar, langsung keluar harganya. Tak percaya? Ibu foto saya, masukkan keluar harganya. Alah Ustaz katanya mau pakai cincin, tapi di dalam itu kan ada jam Pak Ustaz. Ada. Mereknya kasih orang. Hadiah dari Ustaz Lukmanul Hakim Pontianak. Kita kalau dikasih orang pakai, ini dikasih orang pakai, ini dikasih botol ulang tahun yang ke-100 pakai. Karena kalau kita dikasih orang nggak kita pakai, orang berpikir pasti tengok mana lagi jual. Hijrah Sumuria. Sekarang banyak orang terlalu perasaan, namanya Pak. Terlalu bawa perasaan. Yang perlu kita pikirkan itu berapa anak Pekanbaru yang tak sekolah, berapa anak Pekanbaru yang diusir dari kelas, tak boleh ikut ujian, berapa anak yang tak bisa ngambil ijazah karena belum. Ekonomi lagi sulit, susah sekarang. Ternyata jamaah pengajian for cinta ini jumlahnya, kalau jumlahnya 10.000 itu sudah minim-minim. 10.000 satu pagi dia sedekah 1.000 sehari. 1.000 kali 10.000 sama dengan 10 juta. Pagi sudah terkumpul 10 juta. Kalau satu hari 1.000, selama sebulan berarti 25.000. Kok 25? Kalau 25.000 berarti 250 juta hasil infak sodakoh dari 4 juta. Waktu masukkan duit itu 4 juta. Mungkinlah sedekah 1.000. Kalau begini bentuk harga jilbab yang mahal-mahal ini, mudah-mudahan udah lunas. Tidak mungkin dia ngasih 1.000, paling tidak dia kasih 10.000. Itulah yang penting, Sumuria. Memang di kota Pekanbaru sudah makmur. Pergi ke jalan. Ini kantor gubernur ini di depannya ada jalan-jalan apa? Gajah Mada tembus ke rumah dinas. Samping rumah dinas itu jalan terus jalan belok ke kiri, di situ banyak rumah-rumah orang yang pergi. Ustaz kok tahu saya ke kiri? Pergi ke Senayan Raya, pergi ke tempat bakaran batu, masih banyak rumah tanah nyewa. Sudah rumah tanahnya. Ulang tahun anak pergi ke mall, bagus. Ulang tahun pergi ke kebun binatang, neneknya tak pernah ditengok. Kebun binatang selalu. Lagi kebun. Bawa anak sekali-sekali ke tempat bakaran batu ke Senayan. Tunjukkan, nah ini toilet saudaramu, kawan sekelas. Makanya saya senang sekali waktu jalan sama Al-Azhar Sifabudi. Alumninya merehakkan satu rumah yang alasnya kardus, dindingnya dari plastik, toiletnya di luar, dibangunkan satu rumah anak-anak SMP. Ini sekarang anak SMP tamat coret-coret baju, padahal banyak orang yang tak baju, apalagi di mall banyak tak baju. Yang dimuliakan Allah SWT, perasaan ini mesti dihaluskan dengan menengok dan mendengar. Pergi ke panti asuhan di Pekanbaru, bawa nasi, makan sama dengan mereka. Ini Jalan Sudirman, sebelum Ramayana belok kiri ada panti. Ini Jalan Sudirman, di belakang Kopi Sunda ada panti. Di mana ada panti. Ada panti khusus di Pekanbaru
yang meninggalkan anak-anak dalam kardus. Pulang dari sholat tengok anak dalam kardus dibuang. Ada orang yang mau mengurus. Saya pernah dapat duit 1 kotak. Stok Somad, ini duit. Ini saya merasa duit ini tak layak untuk saya. Saya bilang, Pak, ada yang lebih membutuhkan. Maka diserahkanlah ke Pak supaya lebih mengalir pahala. Mudah-mudahan kita semua bisa menghaluskan perasaan. Makanya saya ceramah nggak pernah lebih dari 1 jam. Tinggal 10 menit. Jadi saya mulai jam 10, berhenti jam 11, yang saya sampaikan 3. Maka semua orang tahu kalau Ustaz Somad ceramah pasti 1 jam. Kalau botolnya 600 ml. Kalau kete. Oke. Hijrah fikri, hijrah sunniyah. Yang terakhir yang ketiga, hijrah suluki. Sulukiyah, bukan suliki. Suluk artinya perilaku, tindakan. Saya bawa mobil di jalan nakal, sampai di simpang depan jalan pelajar, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. Turun saya, turun. Ini ceritanya udah lama, belum viral lagi. Kalau sekarang saya turun, tak foto ya. Turun saya, diambilnya tisu. Mana yang kena tabrakan ini? Ini saya bilang, disapunya itu kayak tisu. Dah, jalan. Dia pegawai, pakai baju, pakai lencana. Terbunuh saya di mana? Aku bilang, jalan katanya jalan. Ambo pakai mobil saya pijat mobil dia. Habis itu saya satu. Kata saya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Dia sepele sama saya karena dia saya kurus. Saya memang kurus, tapi mengamuk masih suruh. Saya pijakkan sepatu saya ke mobil dia. Saya satu. Jangan, saya bilang. Satu. Jangan 1-0. Jangan mau dibully. Jangan mau diremeh. Jangan mau disepelekan. Anak saya libur sekolah. Anak saya Mizjan Haji Abdillah, ponakan saya Maulana Habibi Abdillah, saya bawa ke Batu Pisang mengajari cara meninju. Wah ini, mana yang pertama ini? Merah. Asal ini terbuyang tumbang. Kalau yang tinggi, leher. Kalau lebih tinggi, bulu hati. Kalau lebih tinggi, aduh satu lagi, paling fatal. Ini loh. Kasihan lah. Ini bukan kasihan. Memang lembut hati saya itu ke dia lah. Saya mau mengajarkan, jangan dibiarkan anak kita dibully, diejek, diolok-olok. Saya sedang bawa mobil sendiri. Tiba-tiba saya tengok ada anak kecil 1 orang di atas pondok kayu di tengah parit, dilempari kawan yang pakai batu. Lempar dia, berhenti saya. Berhenti saya datang. Kenapa kau melempar dia? Anaknya kecil. Dia panggil yang gua melempar. Sini, kau panggil ayah wa'ang, aku wa'ang bos. Gak boleh kita membiarkan anak ibu perempuan balik dia mengadu, malah lakiku pernah beleng mau mukul jangan ikut bunyi pak menyusul. Lalu ibu bilang sambalnya ujian pembodohan luar biasa. Datang ibu Rabu subuh, saya mengajar Rabu subuh, kajian Riyadhus Shalihin habis subuh, habis itu datang banyak orang pengaji.
Ustaz Somad, suami saya kasar, nggak pernah ngasih uang belanja, cakapnya kebun binatang, kekerasan dalam rumah tangga. Ibu yang membela ibu ada 6. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu, ayah, abang ayah, adik ayah. 6 yang membela ibu. Mereka tak peduli sama saya. Aku peduli. Mana alamat rumah? Dia pijak-pijak dia keluar tai hijau. Jangan biarkan perempuan dianiaya, terzolimi, pembodohan luar biasa. Perempuan menelpon tengah malam dengan suara terseduh-seduh. Salah sambung. Telepon balik. Ada apa? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba, Ustaz. Sama siapa? Sama PSK. Ibu di mana? Saya di kamar tahajud berdoa. Ini nggak selesai dengan doa, Besti. Jangan semuanya kau serahkan sama Allah. Sekali-sekali mandiri. Selesaikan masalahnya. Dia pakai narkoba, Pak Ustaz. Lapor ke BNN. Minta nomor ketua BNN. Badan Narkotika Nasional. Ibu dibela oleh 6 orang wali. Wali nggak ada, lapor ke Pak Polisi. Dua-duanya ada. Polres ada, Pak Polda. Itu saya tadi malam pulang dari Pangkalan Kerinci menyambut tahun baru Hijrah. Sebetulnya masih mau ngantuk, tapi kenapa Ustaz semangat sekarang? Ya karena aktif-aktif semua. Ketua PKK-nya aktif, DPRD-nya aktif, polisinya aktif. Kalau tak aktif, yang pensiun-pensiun saya sama lagi. Sama saya. Apa berbuat? Ada bisa Gapai yang dimuliakan Allah SWT. Suluk perbuatan tindak lanjut. Negara kita Republik Indonesia negara hukum. Perempuan mesti dicerdaskan. Jangan terjadi pembodohan. Pondok pesantren, kalau terjadi sesuatu yang melanggar hukum, lapor atau tidak lapor? Lapor. Kita sudah menyelamatkan lembaga pendidikan di Indonesia. Takbir. Kalau sama takbir itu berarti sudah 55. Ustaz Somad, ini anak saya. Salam Ustaz, salam Ustaz. Anaknya tak mau salam. Anak perempuan. Anaknya mondok di Azhar. Salam Ustaz, dia tak mau. Kenapa? Karena dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA tidak boleh ada salaman dengan Ustaz. Anaknya ngerti, ibunya tak ngerti. Tidak boleh ada salaman, tak boleh ada sentuhan, tak boleh ada usap-usap kepala, usap-usap tangan. Udah macam mana aku, sudah macam abangku, sudah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam. Was. Ustaz Somad, selesai sholat Jumat nanti bisa kita bicara 4 mata Ustaz. Jangan sampai tidur bisa. Apa masalah? Begini Pak Ustaz. Apa masalah? Istri saya kan mau keluar kota. Terus saya titip ke kepala dinas. Apa masalahnya? Dijaganya Pak Ustaz. Dijaganya istri saya. Berapa tahun? Kau pindahkan dia dari tempat kerjanya, minta ke kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, pindah kantor, pindah tempat, bukan suasana baru. Malam bangunkan dia, ajak tahajud, satukan lagi hati, kuatkan lagi, sanggup, sanggup Allah. Pindah kantor, putus kontak, buang nomor, sholat tahajud malam, zikir. Ustaz, bisa kita jumpa lagi? Bisa. Jumpa lagi. Gimana? Aman. Setiap saya berdoa, Pak Ustaz, aku menang. Mumpung kepala dinas. Tidak bisa. Laki-laki tidak bisa dikhianati. Begitu juga dengan perempuan. Galang patah
bisa disambung, kaca rantak bisa dirangkai. Hati yang sakit kemana orang akan bicara. Betul Bu? Jaga hubungan baik-baik. Walaupun ibu pejabat, walaupun ibu konglomerat, walaupun orang kaya, tapi kalau di rumah bawakanlah teh manis. Katakanlah sama dia, memang sayang. Walaupun gelasnya sama, airnya sama, termosnya sama, kompornya sama, tapi rasa beda. Kenapa? Diberikan oleh buah hati pelayan cinta. Abang, minumnya jangan minum aku lama-lama. Kenapa? Nanti kamu diabetes. Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mentang-mentang ibu orang kaya punya banyak duit, lalu ibu bilang, bang, kesini sebentar, ada apa? Aku mau bagi zakat. Bapak salah satu asma fakir miskin. Besarkan hatinya, besarkan jiwanya. Bang, memang rumahnya atas nama aku. Aku kan anak orang kaya. Memang mobil ini nama aku. Kos-kosan di sana berapa pintu? 100 pintu, Pak, walaupun baru pintunya. Tapi di rumah ini kaulah imamku saya. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa itu dia? Mencintanya. Rugi ibu berperilaku seperti ini? Tidak. Banyak sekarang perempuan kalau dia mau keluar rumah bidadari turun dari surga. Tapi kalau dia di rumah, dasternya lubangnya 13. Padahal perempuan bersolek, cantik, pakai baju bagus untuk suaminya atau untuk laki orang. Maka istri-istri yang belum mengaji, bergabunglah bersama orang cinta. Yang sudah mengaji, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum mengaji, segera gabungkan diri. Hijrah 3, hijrah fikriyah, luruskan pikiran. Hijrah syukuriyah, luruskan perasaan. Hijrah sulukiyah, luruskan etika, tingkah laku dan perbuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru hijrah 1448. Tolong beri pertanyaan 2 orang untuk hadiah umroh dari Pak Wadi. Ustadz Subli mohon berdiri di sini. Nanti mana yang menunjuk tangan, Ustadz Subli yang menunjuk, supaya mereka tak marah ke saya, marahnya ke Ustadz Subli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kasih mic. Mic yang itu. Cek. Ibu, ini sedikit bapak lagi kasih buat jalan. Ya. Pertanyaan Ustaz Abdul Somad, lanjutkan ayatnya. Kemudian kasih ibu. Kalau bisa lanjut sampai habis umroh, tapi kalau tidak sampai simpang 3 saja. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ibu jangan terlalu pedulikan mereka ini, karena kalau ibu berangkat, nggak semuanya ikut senang dengan ibu. Fokus aja ke kamu. Terserah Ustaz lihat, saya cuma baca itu nyampe mana, saya mau pakai ini. Takbir buat ibunya. Pertanyaan baru.
Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in maju satu orang, jangan rame-rame, jangan kita cukup saja. Wa ma Muhammadun illa rasul. Lanjut Bu. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم والملائكة بكم Apa imma ta'au أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Saya ulangi Pak. Nama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may dulu soal baru وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ada, begitu saya dulu. Saya kasih soal terakhir. Soal terakhir, kalau ini tidak ada juga, saya serahkan ke Ustaz Subli, dia yang bertanya, dia yang memilih, dia yang memeragakan. Itu sebetulnya yang menyelamatkan saya dari segala macam saya. Soal terakhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Maju. Yang di luar. Masuk. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ibu maju karena kami tak tahu tadi menengok handphone di sini. Ulang, inna fi khalqis samawati wal ardi Wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Kanan makhluk Subhanaka faqina 'adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ini kata Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang jawab lagi Bu, sudah berangkat. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. Itu Ustaz Subli. Jadi itu. Terima yang menjawabnya
Aku ujian aku yang namanya. Bismillah, aku bukan aja lu ya. Bismillah, ada wajah tambah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إليه راجعون Maju ibu berdua ke depan. Nanti penyerahan langsung dari ibu wali kota. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan tahniah selamat. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap piu ibu islasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba sekarang terima kasih kepada Ustaz